HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita diizinkan bersila di mana saja, asalkan hati sudah asuci laksana. Lalu dirikanlah padma di dalam jiwa, hiasi dengan aksara wijaksana. Di mana saja kita boleh berdoa, semua tempat adalah Natarpura. Singgasana Siwa di Candiraga, itulah Natarpura paling utama. Lalu nyalakan pedupan lingga jiwa. Pemirsa ITV Nabi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan breaking point, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, 14 Maret 2021. Di mana saja kita boleh berdoa, semua tempat adalah Natarpura. Singgasana Siwa di Candiraga, itulah Natarpura paling utama. Lalu nyalakan pedupan lingga jiwa, pejamkan mata, bukalah pintu siwa, lantunkan doa. Maria mati geri, Maria mati karya. Apindo Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Sake 1943, 14 Maret 2021. Di antara keheningan Nyepi, mari siwakan diri dalam sunyi, pagari jiwa dengan catur berata Nyepi, agar harmoni tetap dalam hati, kendati pandemi belum juga pergi. Api diri, jauhi kama hati, tinggalkan sang kelana hati. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 menit bersama Bapak Agus Budiatnyana yang akan mengedarkan tentang topik bahasan kita kali ini seputar Taur Agung Sase Kesanga. Seperti apa pengertian, makna, dan fungsi dari salah satu hari raya ini? Mari kita konfirmasi setelah pesan yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Dikerjakan tangan-tangan terampil penyatuan cipta karsa rasa dalam kemasan yang dibungkus nyanyian selokan jali, serat-serat seloka
Begawan kita. Pemirsa HITV Channel 3 masih di Studio Warta Menapi Ormi, Pak Agus. Iya, kecil-kecil. Ya, kita langsung saja Pak. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Nyepi. Nah, sebelum kita menyambut Hari Raya Nyepi ini, kita akan melangsungkan upacara Taur Agung. Bisakah Bapak memberikan pengertian paling dasar kepada pemirsa, apa sih pengertian dan makna dari Hari Raya Taur Agung ini? Rangkaian ritual Taur Agung ini sebenarnya adalah upaya sadar manusia untuk nyumye, artinya mengembalikan ke titik nol. Nah, selama setahun, dunia ini selalu dipenuhi dengan hiruk pikuk, kemudian tindakan-tindakan yang tentu saja ada dualismenya, ada positifnya, ada negatifnya. Nah, selama setahun penuh itulah pada tilem sasih kesana kita kembalikan itu ke titik nol agar kembali menjadi lebih seimbang. Demikian. Lalu prosesi apa saja yang berlangsung pada saat Taur Agung ini dan di mana biasanya dilaksanakan bagi umat Hindu, tidak hanya di Bali, mungkin Bapak kalau kita luaskan lagi di Nusantara ini. Oke. Sebenarnya proses nyumye Buddha kala ini ya berada di seluruh tempat ya. Maka di dalam Brahma Waiwarta dinyatakan di mana proses nyumye berlangsung, di sanalah pusat dunia. Kalau kita kembali kepada jenjang atau tataran prosesi Taur Kesangu ini, Taur Kesangu itu yang utama. Kemudian itu berlangsung diikuti oleh seluruh umat Hindu. Ditarik kembali ke tingkat madya itu namanya Pancasate. Nah, sudah ada di tingkat-tingkat desa. Kemudian ditarik lagi ke tingkat yang lebih kecil itu sudah Pancasana. Nah, sedangkan untuk kita di perumahan kita melaksanakan itu dengan melaksanakan segehat satu skutus sudah cukup. Bapak, lalu ini mungkin bagian dari tingkat-tingkatannya, mungkin bisa lebih detail lagi, terutama untuk masyarakat yang memang jauh dari tempat-tempat area suci umat Hindu seperti itu, agar bisa juga melaksanakan Taur Agung. Yeah. Taur Agung skalanya besar ya untuk utama. Tapi ketika ada umat yang jauh dari pusat keramaian atau jauh dari komunitas Hindu yang lain, bisa melaksanakan upacara butayannya terkecil seperti yang saya katakan tadi, melaksanakan segehan satu skutus tadi. Itu sudah cukup untuk menyumye Puana Agung yang ada di sekeliling kita. Jadi kita fleksibel saja, tidak harus melaksanakan Taur Agung. Bagaimana umpamanya kalau ada umat Hindu yang berada di daerah terpencil dengan hanya 5 kakak melaksanakan Taur Agung dengan tingkat utama juga kan tidak mungkin. Terakhir Bapak, closing statement, pesan untuk generasi muda dan juga umat Hindu dimanapun berada terkait dengan momentum Hari Raya Nyepi. Momentum Hari Raya Nyepi ini adalah mengembalikan jati diri kita sebagai manusia ya, sebagai insan yang paling utama yang memiliki cita budi ahamkara itu agar seimbang ya. Nyepi itu sendiri bukan berarti kita berdiam diri tanpa renunsiasi, tetapi merupakan sebuah upaya untuk perenungan agar kita berusaha mengembalikan ke asalnya, ke nol, ke jati diri kita ya, kepada sang-sangkan Paraning Dumadi. Dengan demikian perayaan Hari Nyepi ini tidak hanya menjadi sebuah seremonial, tetapi menjadi momentum bagi kita bersama untuk kembali dari awal, start pertama, untuk mengambil langkah selanjutnya agar lebih baik lagi. Demikian. Terima kasih Pak Agus. Demikian pemirsa HITV Channel 3, itulah tadi cemeti kita bersama Pak Agus. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selamat menyambut Tahun Baru Saka 1943. Saya Mia Gadewa dan Bapak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Di ujung sepi, saat amati geni, bukalah pintu sunyi, nyalakan cahaya hati, mencari Sang Hyang Widi. Lalu siwakan hati, sukma dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur berata nyepi. Lalu mematri janji dalam hati nurani, ikatkan hati untuk tetap jaga harmoni. Selamat Hari Suci Nyepi,
Tahun Baru Saka 1943, 14 Maret 2021. Amati geni, isolasi mandiri, isolasi jiwa. Jiwakan hati, jiwa dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur ragil nyepi. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Sarasa Muscaya segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Memetik catur purusa arta, tentang dharma arta kama moksa. Menuntun langkah kita semua menjadi sang manawatama. Sarasa Muscaya segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3 dan para audiens di Studio Wartam, kita langsung saja wawan rasa dengan topik nyepi isolasi diri. Langsung saja kepada Prof. Ide Bagus Wiyasa Putra, Napi Orti, Prof. Cek, Oke, baik. Cik Rahayu. Ya, Kita langsung saja. Laporan utama Warta Maret akan mengungkap tentang nyepi isolasi diri. Nah, kita ketahui Prof Wiyasa pasti sudah pernah melakukan perjalanan antar pulau, antar provinsi seperti itu, dan juga pasti antar benua. Nah, bagaimana pandangannya Prof nyepi di luar Bali dan nyepi saat di Bali? Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, oase di pusat kota. Tapi kita mulai dari nyepi di luar Bali dulu. Silakan, Prof. Saya suka berbicara basisnya fakta ya. Iya. Jadi yang sederhana saja. Kalau orang luar melihat nyepi di Bali itu ya sebatas sebagai fakta atraksi budaya. Lalu ketika dia bertemu dengan pariwisata, lalu mereka berpikir, wah indah juga barangkali kalau saya bisa tinggal di Bali ketika nyepi sedang berlangsung, karena nyepi tidak ada di tempat lain. Saya kira sebegitu saja. Ya, kalau Prof merayakan nyepi di Bali bersama keluarga, misalnya, bagaimana, Prof? Kalau saya kan lahir beragama Hindu ya, keluarga juga. Jadi setiap orang itu ketika melaksanakan agama, mereka dasarnya yang utama haruslah kebebasan. Karena itu saya tidak pernah mematok di dalam keluarga itu cara merayakan nyepi itu harus seperti ini atau harus seperti itu. Nah, karena dasarnya adalah tingkat pengetahuan, tingkat berpikir. Justru
ketika mereka melaksanakan agama itu, saya gunakan sebagai media untuk mengukur apakah mereka ini pernah belajar atau tidak belajar agama. Kemudian hanya beragama Hindu atau penganut agama Hindu. Nah, saya pelajari sikap perilaku mereka. Tanpa mereka, tanpa saya konfirmasi kepada mereka, saya mengamati kalian. Tidak, saya biarkan saja, saya lihat saja. Lalu saya menyimpulkan sesuatu sebagai orang tua, itu saya gunakan sebagai dasar untuk membantu mereka memahami Hindu secara lebih sesuai dengan zaman. Ya, Prof, kita mulai masuk pada perayaan Nyepi sebagai pergantian Tahun Baru Saka. Nah, sesuatu yang unik dan juga ikonik, memilih diam untuk memulai Tahun Baru. Nah, pandangan Bapak kira-kira kenapa Hindu memilih Nyepi untuk mengawali Tahun Baru itu? Tidak Hindu ya memilih Nyepi, saya kira ya. Tapi histori yang membuat, histori sejarah, rentang bentang sejarah, landscape sejarah itu yang membuat ini menjadi sesuatu yang dilakukan. Nah, itu kan kiblatnya dengan berbagai versi sejarah 78 Masehi. Jadi di India itu terjadi biasalah perebutan kekuasaan antar suku begitu ya. Sampai akhirnya suku Saka yang memenangkan itu, dan lalu rajanya dari suku Saka. Nah, kemudian bagian dari suku pemenang inilah yang menyeimbangkan India. Jadi ada 4-5 suku yang besar kuat ketika itu, menyeimbangkan India menjadi suatu tatanan kehidupan bermasyarakat bernegara yang lebih stabil. Sejarah dimulai, tarikhnya persis sama itu ya, tilem ke sana itu, jadi tarikhnya sama. Nah, itu tahun 450-an Masehi oleh Aji Saka. Ini juga apakah ia orangnya atau simbolik orangnya, sampailah pengetahuan ini di tanah Jawa. Interpretasi ekspresinya menjadi berbeda, lalu menjadi sipeng seperti yang kita lakukan pada saat ini. Hindu Bali yang ketika itu melihat Hindu sebagai agama komunitas, itulah yang memilih bentuk atau pola pelaksanaan Nyepi seperti yang berlangsung di Bali. Kita langsung masuk pada banner lengkapnya Wartam edisi 73 berbunyi Nyepi, isolasi diri, isolasi ujung jari. Nah, hal yang biasa dalam Nyepi Sipeng ini yaitu pelaksanaan dari catur berata penyepian, mulai dari amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelangon. Juga ini pasti selaras dengan prokes 5M itu. Bagaimana pandangannya, Prof? Secara konkret saya kira ketika kita menyebut Batari Pradana, kita menyebut unsur-unsur material, lalu kita berarti menyebut the God of limit. Batari Durga itu adalah the God of limit. Dia yang memberikan badan material kepada kita, Ibunda Semesta itu memberikan bahan material kepada kita, dan itulah batas manusia. Itulah batas manusia. Nah, Nyepi itu orang berusaha mengatasi unsur material di dalam dirinya dengan cara mencari dirinya. Panca Mahabhuta sebagai wujudnya itu punya karakter sendiri, punya tabiat sendiri yang hanya bisa dikendalikan dengan satu saja hal yang disebut kesadaran. Dan kesadaran itu harus dicari dengan cara masuk ke dalam samudra, mengubah diri menjadi Bima, masuk ke dalam samudra, bertemu dengan Dewa Ruci dan minta tirta Amarta Santiwani, tirta kehidupan. Nah, kita kalau berhenti pada simbol ya berhenti pada tokoh Bima sebagai tokoh pewayangan gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke derajat nilai, maka kita akan menemukan hal-hal yang sangat kontekstual. Dan ketika bicara Nyepi, orang diberi kesempatan
untuk membebaskan diri dari beban ikatan dengan siapapun. Jadi orang dibuat bisa tinggal di rumah bebas, kemudian dia diberi kesempatan waktu 1 hari untuk bertemu dengan bosnya, dengan diri di dalam dirinya. Kemudian kepada bosnya itu dia minta, "Hai bosku, kasihkan kepada aku Tita Amarta Sanjiwani." Saya menyebutnya kesadaran diri. Jadi diskusi kita ini membuat kita lebih dalam untuk berkontemplasi untuk mencapai kesadaran itu. Ya. Ya. Demikian tadi pemirsa HiTV Channel 3 dan Wartamian yang hadir di Studio Wartam, wawancara ringkas tapi memberi pengertian yang luas tentang makna ikonik Nyepi sebagai cara, sebagai ritual penyambutan Tahun Baru Hindu Dharma di Bali. Kata yang sangat sederhana, Prof, memberi makna dalam sebagai introspeksi kita, introspeksi diri ini, dan saat ini di tengah pandemi mengajak kita untuk rethinking, redesign bahwa Nyepi kali ini tidak sekedar isolasi mandiri, tetapi isolasi jiwani dan isolasi jempol jari. Saya Mia Gandewa dan Prof Ida Bagus Biasa Putra pamit undur diri. Selamat menyambut Tahun Baru Saka 1943. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Inilah doa-doa saat kita bersila. Dua mata terpejam, tapi hati terjaga. Biarkan siwa bara terus menganga, agar pintu siwa terbuka dalam jiwa. Panjatkan doa tentang kerahayuan, uncarkan weda tentang keselamatan untuk seluruh penghuni jagat raya. Bagi kita yang hidup di Mayapada. Pemirsa HiTV, demikian tadi Sundari Nada dan Manik Kata-Kata menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Tanah dewa untuk berjalan di tangga tanah dewa, untuk melintas di jalan pintu surga, untuk berjalan di tangga tanah dewa, untuk melintas di jalan pintu surga.
pencerahan.